Emang saya itu salah ya bergaul sama orang-orang itu, Kak? Enggak, tapi kamu nyeremin. Lihat aja pakaian kamu kayak gitu bolong-bolong. Banyak istighfar kepada Allah. Kita nggak boleh sombong, karena di mata Allah derajat kita itu sama, Kak, nggak ada bedanya. Lantas apa yang kita harus sombongkan di dunia ini? Nggak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang-orang yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Permisi, Kak. Iya, apaan sih, ngagetin aja. Duduk aja, Kak. Saya belum lapar, sakit perut, Kak. Enggak ada sana. Ngapain sih kesini? Saya nggak ada teman di sini, Kak. Saya nggak ada keluarga di Ya sini. udah, Kak. jangan di sini dong. Ngagetin tahu. Cuma saya lupa duduk aja gitu, Kak. Soalnya di sana tadi Ya udah, duduk di tempat lain kan ada. saya ditendang, sana Kak diusir gitu, Kak. Ya udah, karena kamu kayak ganggu di sini. Nggak pernah ganggu, Kak. Saya cuma pengen. Tapi nyeremin gak sih? Sana lah. Nggak usah takut, Kak. Gitu. Soalnya nggak. Aku juga pengen punya teman gitu, Kak. Nggak ada teman di sini, Kak. Gitu. Ya udah, cari tempat lain aja, jangan di sini. Nggak ada yang mau nemenin saya, Kak. Ya udah, saya juga nggak mau nemenin. Kakak nggak mau berteman sama saya? Enggak. Kenapa, Kak? Enggak, kamu nyeremin. Ini pergi deh. Ada orang deh. Cuma duduk-duduk aja, Kak. Enggak, udah sana pergi. Boleh kenalan nggak, Kak? Enggak, udah. Kenalan aja gitu. Enggak. Aku, Kak, orang Lombok, Kak. Ya udah, saya nggak nanya. Kamu pergi dari sini. Iya, saya nggak ada teman di sini. Kan saya merantau ke sini, Kak, tapi ditinggalin sama teman aku, Kak, gitu. Jadi barang-barang semua dibawa sama teman saya gitu. Ya saya nggak peduli. Kamu ngagetin tau gak? Tiba-tiba datang terus kayak minta temenin. Boleh nggak, Kak? Minta 2.000 buat tambah makan gitu, Kak, buat beli Nggak makan. ada, nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Kak, 2.000 ya, gitu, Kak. Nggak ada. Nggak usah marah-marah kayak gitu, Kak. Ya udah, kamu kenapa maksa? Orang nggak ada, yang nggak ada dong. Kita kenalan gitu, Kak. Berteman sama saya mau nggak? Gitu? Nggak mau berteman sama saya? Nggak. Kenapa, Kak? Kamu serem. Seremnya di mana, Kak? Udah, kamu jauh-jauh deh, jangan di sini. Cari tempat lain, kan masih ada tuh di sana tempat lain. Emang saya itu salah ya bergaul sama orang-orang itu, Kak? Enggak, tapi kamu nyeremin. Lihat aja pakaian kamu kayak gitu bolong-bolong. Kan ini yang saya punya, Kak. Saya nggak punya apa-apa, Kak, di sini, Kak. Ya udah. Terus kenapa? Ya kakak sih masih bersyukur kakak bisa beli baju baru, celana baru gitu, Kak. Itu. Tentang itu nggak boleh sombong, Kak. Perbanyak istighfar kepada Allah, Kak. Perbanyak istighfar, minta maaf sama Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Banyak istighfar kepada Allah. Kita nggak boleh sombong,
Karena di mata Allah derajat kita itu sama, nggak ada bedanya. Lantas apa yang kita harus sombongkan di dunia ini? Nggak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang-orang yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Lantas apa yang kita harus sombongkan di dunia ini, Kak? Dunia ini hanyalah sebuah titipan. Apa yang kita punya di dunia ini, Kak, nggak ada milik kita, Kak, ya. Pas kita meninggal nanti, Kak, cuma kain kapan aja ya nggak nempel di badan kita. Kita diminta pertanggungjawaban sama Allah, Kak. Pas kita meninggal kita dibawa ke kuburan sama banyak orang, Kak. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah kita dimakamin, Kak, lalu ditinggalin sama banyak orang. Pas orang udah bubar di kuburan, Kak, kita diminta pertanggungjawaban sama Allah. Cuma amal ibadah kita yang bisa membantu kita di dalam kubur, Kak. Nggak ada gunanya kita punya harta banyak kalau kita udah meninggal. Nggak ada gunanya itu, Kak. Apapun yang kita punya di dunia ini nggak ada yang bisa membantu kita di akhirat kecuali amal ibadah kita. Makanya kita sebagai manusia biasa yang nggak luput dari kesalahan, perbanyaklah istighfar, meminta maaf pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada masalah, minta petunjuk sama Allah. Kalau ada masalah, curhat sama orang tua. Kita ini masih ada orang tua. Jangan gengsi untuk bertanya sama orang tua. Jangan gengsi untuk curhat sama orang tua. Karena orang tua lah yang ngelahirin kita ke dunia ini sehingga kita bisa merasakan yang namanya kesenangan seperti sekarang ini, Kak. Mungkin kita sekarang lagi senang di sini, tapi orang tua kita menyembunyikan penyakitnya biar kalian nggak tahu, biar kalian nggak kepikiran. Mungkin orang tua kita sekarang lagi terbaring sakit di rumah. Orang tua kita tuh sering sekali menangis tengah malam di bantalnya. Menangis karena apa? Karena anaknya yang sering ngebentak kedua orang tuanya. Karena anaknya yang sering ngebohongin orang tuanya. Padahal ibu kita itu udah capek-capek ngurus kita dari sejak kecil. Bahkan ibu kita itu rela mempertaruhkan nyawanya demi ngelahirin buah hatinya. Tapi apa balasan kita kepada orang tua? Nggak ada. Sombong aja yang kita tinggikan sama orang tua, gengsi aja yang kita tinggikan sama orang tua. Kita ngelawan sama orang tua. Agar dapat kita sadari bahwa orang tua kayak kita itu yang semakin hari semakin keriput wajahnya, yang semakin hari yang semakin berkurang umurnya, yang semakin hari semakin bertambah ubannya. Karena memikirkan anaknya. Orang tua kita itu cari uang bukan untuk dirinya, bukan, tapi untuk siapa? Untuk anaknya. Biar anaknya bisa makan, biar anaknya bisa sekolah, biar anaknya bisa kuliah sampai perguruan tinggi. Tapi kita apa sebagai anak? Nggak pernah menghargai orang tua sedikit pun. Kalau orang tua kita udah nggak ada, siapa yang mau peduli sama kita? Kita kangen sama omelan orang tua, kita kangen sama masakan orang tua. Bahkan orang tua kita itu sisihin makanan yang enak buat anaknya. Nggak apa-apa orang tua kita makan yang nggak enak, yang penting anaknya bisa makan enak. Gak apa-apa orang tua gak punya apa-apa, yang penting anaknya bisa beli apa-apa. Gak apa-apa orang tua kita ngutang sana sini, yang penting anaknya puas. Tapi kenapa kita masih aja ngelawan sama orang tua? Kenapa kita bisa sepelekan orang tua? Mentang-mentang kita udah besar kayak gini, bisa cari uang sendiri, kita sepelekan orang tua. Banyak istighfar kepada Allah, berbaktilah sama orang tua. Karena ridho Allah adalah ridho kedua orang tua kita.
Kalau orang tua kita nggak ridho, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kunci sukses itu adalah berbaktilah sama orang tua kalau kita mau sukses. Ya Kak ya, berbaktilah sama orang tua gitu Kak. Jangan suka menilai orang secepatnya gitu. Karena kita ini derajat kita ini sama di mata Allah Kak, nggak ada bedanya gitu ya. Sayang apa nggak sama orang tua Kak? Sayang ya. Kalau sayang sama orang tua, berbaktilah sama orang tua, nurut sama orang tua. Kalau orang tua kita udah nggak ada Kak, nggak ada yang mengurus kita, disitulah penyesalan akan datang Kak. Kita kangen sama masakan orang tua, kita kangen dibangunin pagi-pagi sholat subuh, kita kangen diomel-omelin sama orang tua, kita kangen dinasihatin sama orang tua gitu. Tapi kalau orang tua kita nggak ada Kak, siapa yang mau nasihat kita? Nggak ada Kak. Makanya mumpung beliau masih hidup, sayangilah beliau. Segimana beliau kasih sayangnya waktu kita kecil gitu Kak. Terutama ibu kita kayak Allah. Beliaulah yang rela mempertaruhkan nyawanya gitu, demi ngelahirin kita ke dunia ini. Orang tua kita itu mengharap ya, anak yang akan lahir adalah anak yang berbakti sama orang tua, anak yang berguna bagi keluarga gitu Kak ya. Pokoknya intinya berbakti sama orang tua Kak ya. Karena kunci sukses itu adalah berbakti sama orang tua ya Kak ya. Secara kasarnya mohon maaf Kak, sebaji-bajingan kita di luar Kak, tapi kalau di depan orang tua, anggap kita itu kayak anak kecil. Jangan ngelawan sama orang tua ya Kak ya. Mungkin kata orang tua kita, nak, ibu bapak udah tua nak, mungkin ini orang yang merangkul kamu sejak kecil, yang gendong kamu sejak kecil. Mungkin orang tua kita pengen dirangkul, padahal orang tua kita itu yang semakin hari semakin menua Kak. Pengen banget anaknya dekat sama orang tua, tidur di pundaknya, segimana beliau dulu gendong kita sejak kecil gitu Kak. Cuma mohon maaf, bukannya saya mau ceramah di sini, tapi untuk saling mengingatkan saja gitu Kak ya. Boleh nggak saya menghibur di sini Kak gitu? Boleh ya, kita renungi sama-sama Kak. Kita mohon maaf ya, mohon maaf, boleh saya bertanya? Boleh. Muslim atau non muslim? Saya muslim. Alhamdulillah. Saya mau melepas rindu kepada Nabi Muhammad SAW gitu Kak. Saya mau melepas rindu dengan sholawat gitu. Karena Kak ya, sekali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad itu, maka Allah akan membalas sholawat kita 10 kali Kak. Sholawat. Misalnya apa yang kita cita-citakan, kita pengen punya mobil, punya motor, sholawatin aja dulu. Insya Allah berkah sholawat itu Kak ya. Makanya kan kita ini sebagai umat Nabi Muhammad Kak, bisa dibilang jarang bersolawat, bisa dibilang nggak pernah bersolawat. Padahal siapa sih yang memperjuangkan agama Islam sehingga kita bisa memeluk agama Islam ini, sehingga kita bisa merasakan yang namanya terang-menerang seperti sekarang ini. Ntar di akhir yaumil kiamah nanti Kak, Nabi Muhammad SAW itu Kak meminta ampun itu bukan untuk dirinya. Nabi Muhammad meminta ampun bukan untuk istrinya, tetapi Nabi Muhammad itu meminta ampun untuk umatnya. Untuk umatku ya Allah, untuk umatku ya Allah, untuk kita sebagai umat Kak. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad cuek aja gitu. Boleh nggak saya melepas rindu dengan sholawat itu Kak? Kita renungi sama-sama Kak ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri.
أنت كثير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. Insyaallah. Kak, cuma pesan saya itu Kak ya, berbaktilah sama orang tua itu aja ya. Dan juga kakak, saya yakin kakak itu orang baik. Tapi Kak, jangan sekali-sekali kita memandang orang itu sebelah mata ya Kak ya. Makanya saya itu nggak mau juga menilai kakak itu. Saya itu nggak mau menilai orang secepatnya, walaupun pakaian seksi itu gimana. Kita belum tahu gitu kakak ya. Makanya saya nggak mau menilai gitu. Kan kita itu kan masuk surga itu kan kita cari ridho Allah gitu kan. Itu. Tapi intinya pesan saya itu berbaktilah sama orang tua. Itu aja Kak ya. Sayangilah beliau ya. Kak, makasih banyak waktunya Kak ya. Ya, jangan kayak gitu lagi Kak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.